Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, di sini saya Indah Lestari dari kelas 3C Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Rusmanto MAG selaku dosen mata kuliah pembelajaran fikih. Baiklah, di sini saya akan mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama dengan mengangkat materi atau tema yaitu Toharoh. Nah, jadi sebelum kita mempelajari atau mengetahui lebih dalam apa itu Toharoh, alangkah baiknya kita mengetahui dasar atau pengertian dari Toharoh itu sendiri dan bagian-bagiannya. Adapun bagian-bagian toharoh yang akan kita pelajari kali ini yaitu yang pertama pengertian toharoh, yang kedua pengertian hadas dan najis, yang ketiga alat bersuci dan macam-macam air, yang keempat istinja, yang kelima wudhu, yang keenam mandi, dan yang terakhir yaitu tayamum. Dan pertama yang akan kita pelajari bersama yaitu pengertian toharoh. Apa sih toharoh itu? Toharoh menurut bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut atau diwajibkan bersuci, seperti sholat. Adapun bagian yang kedua yang akan kita pelajari bersama yaitu pengertian najis dan hadas. Pengertian najis, najis artinya kotoran, sedangkan menurut istilah suatu benda yang mencegah sahnya beribadah. Sedangkan pengertian hadas menurut bahasa ialah suatu peristiwa yang terjadi atau sesuatu yang berlaku. Sedangkan menurut istilah adalah suatu keadaan yang tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam beribadah. Selanjutnya macam-macam hadas dan cara bersucinya. Yang pertama hadas kecil, yaitu keadaan seseorang tidak suci disebabkan keluarnya sesuatu dari kubul maupun duburnya, yaitu jalan depan atau jalan belakang. Cara bersucinya cukup dengan berwudu saja. Yang kedua, hadas besar, yaitu keadaan seseorang yang tidak suci disebabkan hubungan suami istri, haid, dan lain-lain. Adapun cara bersucinya yaitu dengan mandi junub ataupun mandi besar. Adapun materi selanjutnya yaitu macam-macam najis dan cara bersucinya. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yaitu najis ringan. Contohnya seperti air seni bayi laki-laki. Adapun cara mensucikannya cukup dibasuh atau dicuci dengan air saja. Yang kedua, najis mutawasitoh, yaitu najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya seperti kotoran manusia. Adapun cara mensucikannya cukup dengan air saja. Yang ketiga, yaitu najis mukhaladoh, yaitu najis yang paling berat. Adapun contohnya yaitu seperti jilatannya anjing. Cara mensucikannya cukup dibasuh 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. Adapun bagian yang ketiga yang harus kita pelajari, yaitu alat bersuci dan macam-macam air. Adapun alat bersuci yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan sesuatu yang suci selain air, seperti debu dan batu. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu macam-macam air. Air yang pertama yaitu air mutlak, yaitu air suci lagi mensucikan. Contohnya seperti air hujan, air sumur, air laut, dan lain-lain. Yang kedua air musyammas, yaitu air makruh. Contohnya seperti air yang dipanaskan dengan logam. Yang ketiga, air tohir, hoyur tohir, yaitu air suci namun tidak mensucikan. Contohnya seperti air teh, air kopi, air susu.
Yang keempat, air mutanajis, yaitu air yang bernajis. Seperti air yang berubah sifatnya, baik dari bau, warna, dan rasanya. Contohnya seperti air yang kurang 2 kula kejatuhan tai cicak, sehingga berubahlah sifatnya, baik dari baunya, warnanya, dan rasanya. Yang kelima, yaitu air mutlak. Contohnya air bekas wudhu maupun air bekas seseorang yang bersuci. Bagian yang keempat yang harus kita pelajari yaitu beristinja. Istinja menurut bahasa yaitu terlepas atau selamat, sedangkan menurut istilah yaitu bersuci dari buang air besar maupun air kecil. Adapun alat untuk beristinja yaitu menggunakan air. Jika tidak ada air, maka boleh menggunakan batu dan lain sebagainya untuk beristinja atau bersuci dari buang air besar maupun air kecil. Adapun adab dalam membuang air, yang pertama mendahulukan kaki kiri ketika masuk, yang kedua membaca doa masuk WC, yang ketiga ketika beristinja hendaknya dengan tangan kiri, yang keempat mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari WC, yang kelima membaca doa keluar dari WC. Adapun bagian yang kelima yang harus kita pelajari bersama yaitu berwudu. Wudu menurut bahasa berasal dari kata wadoah yang berarti bagus, indah, atau elok. Sedangkan menurut istilah, wudu adalah membasuh bagian anggota tubuh tertentu untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata caranya dalam berwudu, yang pertama niat berwudu. Yang kedua, mencuci kedua tangan sampai pergelangan dimulai dengan yang kanan. Coba simak dan perhatikan video berikut. Nyalakan keran secukupnya agar tidak boros dalam menggunakan air. Cuci tangan 3 kali sambil menyela-nyela jari. Yang ketiga, berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dalam satu cidukan tangan. Perhatikan video berikut. Air ke dalam hidung dengan satu cidukan tangan. Lakukan hal ini sebanyak 3 kali. Yang keempat, yaitu membasuh wajah. Simak dan perhatikan video berikut. Cuci wajah 3 kali. Yang kelima yaitu mencuci tangan sampai sikut. Coba simak dan perhatikan video berikut. Yang keenam, mengusap kepala dari depan ke belakang sampai tengkuk dan kembali lagi ke depan, lalu mengusap telinga 1 kali. Perhatikan dan simak video berikut. Yang ketujuh, mencuci kaki sampai mata kaki. Perhatikan dan simak video berikut. 3 kali sambil menyela-nyelai jari kaki dengan kelingking.
Setelah berwudu, berdoa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika hissalihin. Amin. Adapun bagian yang keenam yang harus kita pelajari yaitu mandi. Mandi yang menurut bahasa berasal dari kata al-ghusl yang berarti mencuci, membasuh atau mandi. Sedangkan menurut istilah yaitu menuangkan air ke badan dengan tata cara tertentu untuk menghilangkan hadas besar. Tata cara dalam mandi yang pertama yaitu berniat, yang kedua membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada di sekitarnya, yang ketiga membasuh anggota wudhu, yang keempat lalu mandi dimulai dengan yang kanan, yang kelima yaitu membasuh atau mencuci kaki. Adapun bagian yang terakhir yang harus kita pelajari yaitu bertayamum. Tayamum menurut bahasa yaitu berasal dari kata al-qasad atau al-tawajuh yang berarti bermaksud atau mengarahkan. Sedangkan menurut istilah, tayamum bersuci tanpa menggunakan air karena sesuatu yang disyariatkan. Adapun hal-hal yang dibolehkan dalam bertayamum, yang pertama bagi orang sakit dan tidak boleh terkena air. Yang kedua, bagi orang yang sedang musyafir atau dalam perjalanan jauh. Yang ketiga, orang yang sulit dalam mendapatkan air. Adapun tata cara dalam bertayamum, yang pertama yaitu tepukkan tangan kepada yang berdebu, lalu ditiupkan, kemudian baru diusapkan ke muka dan ke tangan. Adapun cara yang kedua yaitu tepukkan tangan kepada yang berdebu, lalu usapkan ke muka dan ke tangan. Coba kita perhatikan dan simak video berikut. Mungkin hanya itulah pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.